Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana Safitri, NIM 20070160057 dari kelas psikologi 4B akan menjelaskan analisis film yang berjudul Tare Zameen Par. Adapun identitas dari film tersebut, judul Tare Zameen Par, sutradara Aamir Khan, produser Aamir Khan, penata musik Shankar, Ehsan, dan Loy. Pemeran dari film ini yang pertama ada Aamir Khan sebagai Ram Shankar Nikam, 2 Darshel Safari sebagai Ihsan Awasthi, 3 Tiska Chopra sebagai Maya Awasthi atau mama dari Ihsan, yang keempat ada Vipin Sharma sebagai Nankishore Awasthi, yang kelima ada Tanay Chedda sebagai Rajan Damodran, yang keenam ada Sachet Engineer sebagai Yohan Awasthi, yang ketujuh yaitu Lalita Lajmi sebagai juri dalam kompetensi menggambar. Distributor Aamir Khan Production, UTV Home Entertainment, dan The Walt Disney Company. Penata musik Shankar, Ehsan, dan Loy. Sinematografer Setu, penyunting Deva Bhatia, tanggal rilis 21 Desember 2007, 25 Juli 2008, dan 7 April 2009. Durasi dari film ini 140 menit dan berasal dari negara India. Sinopsis film. Tare Zameen Par berkisah tentang jatuh bangunnya kehidupan seorang anak 8 tahun yang bernama Ihsan. Di usianya, Ihsan belum bisa menghafal angka maupun huruf. Hal ini membuat kemampuan akademiknya di sekolah sangat tertinggal dibandingkan anak sebaya lainnya. Ihsan memiliki karakter yang ceria, ekspresif, dan suka menghayal. Sedangkan Yohan, kakak Ihsan, memiliki karakter yang berbanding terbalik dengan Ihsan, yaitu pintar, penurut, dan juga kalem. Keluarga Ihsan tidak menyadari bahwa Ihsan adalah anak berkebutuhan khusus. Sang ayah selalu menuntut Ihsan agar terus belajar dan meraih nilai tinggi seperti Yohan. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, ayahnya memasukkan Ihsan ke sekolah asrama. Ia menolak Ihsan dimasukkan ke sekolah luar biasa karena tidak percaya bahwa anaknya memiliki keterbatasan. Hal ini menjadi penyebab utama memburuknya kondisi psikologis Ihsan. Bertemulah Ihsan dengan Pak Nikum, salah satu guru di sekolah barunya. Pak Nikum memiliki keinginan untuk mengembalikan sifat ceria dan kreatif Ihsan. Dengan izin kepala sekolah, Pak Nikum mendampingi Ihsan belajar membaca dan menulis dengan sabar setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, Ihsan telah mencapai perubahan. Pak Nikum juga mengadakan lomba melukis di sekolah. Para hadirin tercengang melihat hasil karya Ihsan yang luar biasa indah. Tak ada yang menyangka bahwa Ihsan memiliki bakat yang hebat. Keterkaitan film dengan materi. Pada film Tare Zameen Par, tokoh Ihsan Kishore Awasthi yang berumur 8 tahun mengalami kesulitan untuk mengenal huruf, tidak bisa membaca kata, sehingga dia tidak bisa mengerti apa artinya. Kesulitan membaca dan menulis ini disebut disleksia. Yang akan dibahas yaitu ada ciri penanda disleksia, kesulitan belajar tipe disleksia, dan juga solusi penanganan disleksia. A. Ciri penanda disleksia. Pada film Tare Zameen Par, Ihsan menunjukkan beberapa ciri penanda yang menjelaskan bahwa ia berbeda dari anak seusia secara umum. Ihsan memiliki imajinasi terhadap sesuatu hal yang berbeda dengan cara pandang teman-temannya. Ia selalu melihat sesuatu dengan imajinasi yang lebih nyata. Pada saat guru menyampaikan makna puisi, saat pembelajaran di kelas dan meminta Ihsan untuk mendeskripsikan makna dari puisi tersebut, Ihsan menyampaikannya tidak secara umum, melainkan dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang memiliki makna tersembunyi. Yang kedua, imajinasi Ihsan sering bermunculan ketika ia merasa jenuh maupun merasa tertekan dengan pelajaran yang sedang berlangsung. Pada saat pelajaran, Ihsan malah mengamati induk burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Pada saat pelajaran olahraga, guru memerintahkan untuk baris berbaris. Namun yang terjadi, Ihsan tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri, seperti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, Ihsan tidak dapat melakukan baris berbaris dengan baik.
Kemudian pada saat pelajaran bahasa Inggris, Ihsan tidak bisa memahami apa yang dijelaskan oleh guru mengenai bahasa. Kemudian ketika dia disuruh membaca apa yang ditulis oleh guru tersebut, Ihsan malah melihat tulisan tersebut berbeda seperti apa yang kita lihat. Dan yang terakhir, pada saat Ihsan sudah merasa sangat jenuh dengan pelajaran yang ada, maka ia akan berimajinasi seperti melihat huruf menyerupai laba-laba yang terdapat dimanapun dan selalu mengikutinya. B. Kesulitan belajar tipe disleksia. Pada film ini, kesulitan belajar yang dialami oleh Ihsan yaitu 1. Dia tidak bisa membaca huruf yang ditulis gurunya. Ketika disuruh membaca oleh gurunya, Ihsan mengatakan bahwa huruf-huruf yang ada di buku tersebut seperti menari. Pada saat itu, ketika dipaksa membaca oleh gurunya, Ihsan mencari alasan agar ia tidak membaca, dengan menyebutkan sebutan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Pada saat ujian matematika, Ihsan tidak bisa memahami soal ujian yang diberikan. Ia berimajinasi dengan soal tersebut, sehingga ia tidak mengerjakan soal tersebut dengan baik. Kesulitan awal yang mulai ditunjukkan tokoh Ihsan kepada ibunya yaitu ketika belajar bersama ibunya di rumah, Ihsan menulis de dengan di. Setiap ejaan yang dibaca ditulis secara salah seperti kata table ditulis dengan tabel, kemudian dibetulkan menjadi tabel. Dari situ dapat dilihat bahwa meskipun sudah diucapkan berulang-ulang, sudah dilakukan pembenaran, namun Ihsan masih tetap menuliskannya dengan tidak tepat. Kesulitan menerima pembelajaran disleksia yang dapat terlihat sangat jelas adalah ketika penderita tidak bisa membedakan huruf-huruf yang serupa. Ihsan sulit membedakan huruf B dengan D, huruf U dengan N, huruf A dengan E, huruf S dengan Z. Kemudian, Ihsan juga sulit untuk membedakan angka yang serupa seperti 6 dengan 9, 4 dengan F, 3 dengan 8. Selain tidak bisa membedakan huruf, kelainan disleksia yang dialami Ihsan juga tidak bisa mencampurkan ejaan yang sama. Hal ini dapat kita lihat ketika Ihsan menuliskan kata yang seharusnya sir menjadi ris, kemudian kata yang seharusnya ditulis top menjadi pot. C. Solusi penanganan disleksia. Pada film Tare Zameen Par, Pak Ram, guru seni Ihsan, memberikan beberapa solusi melalui pendekatan kepada siswa. Pak Ram, guru seni, melibatkan orang tua untuk dapat memperhatikan keadaan anaknya dengan cara memberikan perhatian. Penanganan yang terjadi dalam proses pembelajaran pada film Tara Zameen Par, guru menggunakan 1. Media gambar yang dapat memacu kemampuan motorik Ihsan. 2. Memberi motivasi dengan cara menceritakan tokoh-tokoh penyandang disleksia, tetapi mereka mampu sukses dan terkenal dengan kemampuan mereka yang berbeda. 3. Guru menggunakan media pasir untuk melatih siswa menulis. Media pasir yang digunakan guru dapat menarik perhatian siswa. Yang keempat, guru menulis dengan cara menggunakan jari di atas tangan siswa. Siswa dalam keadaan memejamkan mata. Cara tersebut melatih siswa merasakan memacu motorik dan juga mengukur daya ingat siswa dengan cara membunyikan apa yang ditulis guru di tangan siswa tersebut. Yang kelima ada guru menggunakan media gambar dan menggunakan cat untuk media tulis. 6. Menggunakan media plastisin yang menjadi bahan untuk membentuk huruf-huruf. Yang ketujuh, mengajarkan Ihsan menulis angka 8 di papan bergaris kotak-kotak. Yang kedelapan, guru menggunakan media radio dan buku bacaan. Radio dijadikan media untuk membantu siswa membaca. Dengan cara tersebut, siswa dapat meniru, mengenal, dan memahami apa yang dibaca siswa. Yang kesembilan, selain mengajarkan cara membaca dan menulis, guru juga melatih siswa untuk terampil berhitung. Guru menggunakan media tangga untuk mengajarkan cara berhitung pada tataran penjumlahan dan juga pengurangan. Tahap ini, siswa akan menaiki anak tangga jika soal yang diberi guru adalah penjumlahan. Menaiki satu anak tangga memiliki arti bahwa bilangan tersebut bertambah 1, dan seterusnya. Sebaliknya, jika guru memberikan soal pengurangan, maka siswa harus menuruni anak tangga. Hal ini dapat dilihat pada film
Tara Zamenhof. Berdasarkan beberapa metode di atas, maka dapat diterapkan metode multisensori untuk diterapkan dalam metode pembelajaran pada siswa penyandang disleksia. Karena ketelatenan, kesabaran, dan kegigihan Pak Ram untuk Ihsan, serta penggunaan metode pembelajaran unik dan tepat yang Pak Ram rancang untuk Ihsan, akhirnya membuahkan hasil. Ihsan menjadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti anak seusianya. Di samping mengalami disleksia, Ihsan memiliki kelebihan yaitu pemikirannya yang tajam dengan imajinasi yang jelas dan jauh lebih berbakat daripada orang biasa. Ihsan memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya. Ihsan memiliki bakat pada seni lukis dan gambar. Dia memiliki kreativitas tinggi dengan usianya yang masih 8 tahun. Kelebihan film Tare Zamenhof. Yang pertama, film ini sangat baik untuk ditonton bagi para pendidik maupun orang tua. Yang kedua, film ini mengajarkan bahwa semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Yang ketiga, film ini memberikan edukasi kepada penonton mengenai disleksia, juga memberikan harapan bahwa penyakit ini bisa diatasi dengan penanganan yang tepat. Yang keempat, film ini ingin mengedukasi masyarakat memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan kelebihan seseorang. Yang kelima, film ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang mengalami sulitnya memahami persoalan-persoalan dalam perjalanan hidup. Yang keenam dan yang terakhir, film ini juga menghimbau para orang tua agar senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan mendukung anak bagaimanapun kondisinya. Kelemahan film Tare Zamenhof. Yang pertama, dari awal film hingga pertemuan Ihsan dengan Pak Ram, kondisi Ihsan sangat sulit ditebak atau tidak tergambarkan dengan jelas. Yang kedua, metode yang dipakai Pak Ram dalam mengubah atau mengajari Ihsan juga kurang begitu tergambarkan. Mungkin karena durasi adegan itu juga terlalu singkat, padahal itu hal yang cukup penting. Unity of Science. Film ini mengajarkan kita bahwa setiap anak yang terlahir itu spesial, meskipun dengan keterbatasan atau kekurangan sekalipun, mereka membawa kemampuan dan bakat masing-masing. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kesimpulannya, melalui beberapa metode dan pendekatan guru dalam penanganan anak disleksia, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membelajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Metode yang dapat digunakan Pak Ram dalam pembelajaran untuk Ihsan di sekolah yaitu metode multisensori, karena dapat mencakup secara keseluruhan merangsang yang pelaksanaannya melibatkan seluruh sensori yang ada pada anak. Metode ini mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan siswa dan kemampuan pendengaran kinestik yang dalam tataran ini yaitu kesadaran pada gerak dan perabaan pada siswa. Dengan demikian, metode ini dapat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran untuk anak disleksia. Dan kedepannya tidak ada lagi anak disleksia yang tidak mampu menulis, membaca, dan berhitung. Demikian pemaparan dari analisis film yang berjudul Tare Zamenhof. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.